Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alyasari dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 3 dengan NIM 2331690226. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diabetes mellitus untuk memenuhi ujian akhir semester ELC 3. Berikut video penjelasan dari saya. Definisi dari diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani, artinya tembus atau pancaran air. Bahasa Latinnya mellitus, rasa manis, yang juga dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing manis. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme glukosa akibat tubuh tidak mampu menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup atau karena insulin tidak dapat digunakan dengan baik. Kerja insulin. Insulin bekerja seperti anak kunci yang membuka pintu reseptor dan memasukkan glukosa dari darah ke dalam jaringan otot, lemak, dan lain-lain. Proses terjadinya diabetes mellitus. 1. Insulin diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel dan digunakan untuk sebagai energi. Yang kedua, resistensi insulin. Pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Yang ketiga, produksi insulin menurun. Pada diabetes tipe 1, pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup. Yang keempat, kadar gula darah meningkat. Akibatnya, kadar gula darah menjadi tinggi dan menyebabkan berbagai komplikasi. Jadi, macam-macam diabetes ada 4. Yang pertama ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lain. Diabetes tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Biasanya penderitanya adalah anak-anak dan remaja, disebabkan autoimun dan idiopatik, kerusakan sebagian besar atau seluruh sel beta pankreas, sehingga insulin dihasilkan dalam jumlah yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Penderita membutuhkan insulin dari luar. Berikut gambar diabetes mellitus tipe 1, diabetes tipe 2, atau non-insulin dependent diabetes mellitus. Tipe ini merupakan tipe diabetes yang paling banyak diderita, lebih dari 90%. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, umumnya gemuk dan mempunyai riwayat diabetes dalam keluarga. Lalu pada diabetes ini, pankreas masih mampu menghasilkan insulin, tetapi dalam jumlah yang kurang atau tidak dapat dipakai dengan baik, atau resistensi insulin. Gambar diabetes mellitus tipe 2 dapat dilihat di gambar di samping. Berikut ini adalah gambar penderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau dilihat dari sini lebih banyak penderita yang tipe 2 ya. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Gangguan metabolisme glukosa yang baru terjadi pada masa kehamilan. Biasanya kadar gula kembali normal setelah melahirkan bayi. Glukosa yang mengalir ke bayi, biasanya ibu dengan diabetes gestasional melahirkan bayi sebesar beratnya lebih dari 4 kg. Yang keempat ada tipe diabetes tipe lain. Keadaan hiperglikemia yang disebabkan oleh sindrom seperti sindrom Cushing, sindrom penyakit adrenal, dan lain-lain. Tanda-tanda diabetes mellitus ada yang kronik dan ada yang akut. Kalau kronik, tanda-tandanya seperti kesemutan, mata kabur, kulit terasa panas dan tebal, kram, mudah lelah dan mengantuk, gatal sekitar kemaluan terutama wanita, gigi mudah goyah dan lepas, hormon seksual menurun, bahkan impoten. Pada ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin lahir lebih dari 4 kg. Tanda-tanda akutnya ada poliuria, seperti sering BAB terutama di malam hari, ada polidipsi, sering haus, dan polifagia, sering lapar. Gejala diabetes mellitus ada penurunan BB tiba-tiba, mudah lelah, penglihatan kabur, impotensi, luka bakar yang sudah sembuh. Jadi di sini ada faktor resiko diabetes mellitus, ada 2 faktornya. Yang pertama ada yang tidak dapat dirubah, seperti riwayat anggota keluarga dengan diabetes mellitus, usia setelah 40 tahun, jenis kelamin, wanita mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Terus ada faktor yang dapat diubah, seperti obesitas, kurang bergerak atau olahraga, asupan glukosa berlebih, dan kadar kolesterol. Apa sih yang terjadi jika seorang menderita diabetes?
Jadi ada dua macam efeknya, ada efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Nah, kalau efek jangka panjang itu menyebabkan stroke dan serangan jantung, menyebabkan kebutaan, peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh. Terus ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi, gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Terus gangguan fungsi seksual. Lalu ada efek jangka pendek seperti hiperglikemia dan hipoglikemia. Pemeriksaan untuk mendiagnosis. Yang pertama ada tes gula darah, yaitu dilakukan setelah berpuasa selama 8 jam. Hasil normal, kurang dari 100 mg per desiliter. Hasil prediabetes, yaitu 100 sampai 125 mg per desiliter. Hasil diabetesnya 126 mg per desiliter atau lebih. Yang kedua ada tes gula darah sewaktu. Dilakukan kapan saja tanpa perlu puasa. Hasil diabetes ini yaitu 200 mg per desiliter atau lebih. Yang ketiga ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Ini melibatkan minum larutan glukosa dan kemudian mengukur kadar gula darah secara berkala. Hasil diabetes kadar gula darah setelah 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter. Yang keempat ada tes HbA1c, yaitu mengukur kadar gula darah rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir. Lalu hasil diabetes mencapai 6,5% atau lebih. Pentingnya diagnosis dini. Diagnosis diabetes yang dini sangat penting karena dapat mencegah atau menunda komplikasi yang serius, seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan kerusakan saraf. Langkah-langkah pengendalian diabetes mellitus. 1. Berperan aktif dalam proses pengobatan. Pola makan yang baik, hidup lebih aktif, minum obat sesuai anjuran dokter, periksa kadar gula darah secara teratur. Terima kasih video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.